Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam acara kita. Acara Zoom ini sudah berlangsung setahun lebih dan cukup banyak orang yang sudah merasakan produk kita dan join sebagai member sehingga kita mulai bertumbuh dari Surabaya berkembang ke seluruh Indonesia. Nah, seperti disampaikan Pak Heru tadi, ada teman Pak Heru tadi barusan ini ingin mencoba pakai kolostrum dan sudah kita antar satu kolostrum 120 tablet. Lalu Pak Heru meminta saya untuk menyampaikan presentasi dengan tema Colostrum, the Healing Miracle. The Healing Miracle, mujizat kesembuhan. Kelihatannya kok terlalu bombastis. Satu produk yang bisa memberikan mujizat kesembuhan. Artinya melakukan sesuatu yang luar biasa yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Nah, saudara, kalau sepintas kita lihat judulnya memang fantastis, bombastis, tapi kolostrum memang produk yang ajaib, yang membangun fondasi kesehatan dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit karena imunnya sendiri yang dibangun. Ada satu ungkapan yang mengatakan tidak ada penyakit akan hinggap pada kita jika antibodi kita kuat. Dulu kita sering melihat anak-anak sekolah ada yang pilek, batuk-batuk, lalu dia masuk sekolah dan satu kelas itu hampir semuanya tertular jadi batuk pilek. Tapi kenapa ada beberapa anak kok tidak tertular? Meskipun satu ruangan dengan anak yang batuk pilek. Jawabannya karena antibodi anak itu kuat. Yang membentengi dia sehingga tidak tertular temannya yang batuk pilek. Nah, ini yang kita harapkan juga selama pandemi. Kalau fondasi kesehatan kita kuat, antibodi kita kuat, kekebalan kita tinggi, kita tidak mudah tertular oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, entah yang penderita atau OTG. Tapi tentu saja ini tidak membuat kita ceroboh, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, kolostrum itu disebut sebagai superfood, makanan super. Makanan yang luar biasa. Kenapa begitu? Nanti kita akan lihat kenapa disebut superfood. Ini adalah pendukung imunitas tubuh di masa pandemi. Kolostrum adalah makanan alami pertama. Sebelum minum air susu ibu, yang pertama kita konsumsi adalah kolostrum yang muncul 3 hari sampai 5 hari setelah ibu melahirkan. Warnanya agak kuning dan agak kental. Dan itu cuma 3 hari saja, 3 kali 24 jam, atau paling lama 5 hari. Setelah itu mulai muncul air susu. Kenapa Tuhan memberikan makanan alami pertama, kolostrum ini lewat ibu kita? Makanan alami pertama, sebelum air susu, sebelum makanan-makanan lain-lainnya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Ya, karena di situ terkandung imunoglobulin dan zat-zat gizi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk seumur hidup bayi itu, untuk membangun kekebalannya, sebagai fondasi kesehatan pertama. Nah, kalau anak-anak itu tidak mendapatkan kolostrum dari ibunya, puji Tuhan,
Tuhan menciptakan mamalia, yaitu binatang menyusui yang juga memberikan kolostrum kepada bayi-bayinya. Entah itu rusa, entah itu kambing, domba, dan sebagainya. Dan yang terbanyak adalah sapi, saudara. Bovine colostrum atau kolostrum sapi. Nah, makanan alami pertama ini sangat bagus untuk usus bayi yang masih berlubang-lubang, yang belum sempurna kerjanya. Demikian juga kolostrum dari sapi itu akan memperbaiki sistem pencernaan kita, sehingga tidak mudah ditempeli oleh bakteri atau virus. 90% penyakit muncul lewat pencernaan kita. Nah, kalau pencernaan kita itu dilindungi dengan kolostrum, maka itu akan membuat kita menjadi lebih sehat, pencernaan kita. Lalu manfaat yang kedua, ini bermanfaat untuk membangun imunitas atau kekebalan kita. Jadi, kalau kita minum kolostrum secara rutin, pagi hari 2 kapsul atau 2 tablet atau 1 gelas Lifeline 1,5 sendok takar campur air 150 cc, kekebalan kita akan terbentuk. Dan ini akan membangun benteng alami terhadap berbagai macam antigen atau benda-benda asing yang ingin menerobos masuk ke dalam tubuh kita. Seperti gambar ini. Ini menangkal bakteri atau virus yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Superfood kolostrum, makanan alami pertama. Bangunan yang kokoh ditentukan fondasi yang kokoh. Anak-anak yang dari kecil mendapatkan ASI dan kolostrum itu ketika diteliti, mereka kekebalannya lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI yang cukup. Jadi ibu-ibu yang memberikan ASI yang cukup kepada bayinya, itu memberikan fondasi kesehatan yang akan dinikmati anak itu seumur hidupnya. Fondasi kesehatan kita dibangun melalui masukan kolostrum dan ASI. Nah, alpha lipid Lifeline atau kolostrum yang bentuk susu, tablet atau kapsul itu adalah nutrisi terbaik untuk sarapan pagi. Dan ini praktis dan sehat. Jadi nggak perlu ribet, masak ini itu, kita cukup siapkan air, kemudian 1,5 sendok ini kita kocok atau kita aduk, itu sudah menjadi sarapan pagi. Bisa dikasih telur rebus 1 atau tahu tempe atau sayur, itu sudah mengenyangkan dan seluruh gizi tercukupi. Dan kita memasukkan imunoglobulin untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, kolostrum ini menjaga tubuh kita tetap fit dan prima sepanjang hari dan melindungi dari berbagai penyakit serta mempercepat proses kesembuhan. Kemarin saya buka jurnal medis Science Direct. Ini adalah jurnal medis yang sangat populer, sangat terkenal di kalangan medis, saudara. Dan saya klik kolostrum. Lalu muncul ada 23.103 artikel yang membicarakan tentang kolostrum. Jadi itu adalah uji klinis dan penelitian, berita-berita tentang kolostrum yang jumlahnya jauh banyak daripada produk herbal maupun produk kesehatan lainnya. Saudara silakan masukkan dalam
jurnal medis ini Science Direct, di sini diketik apapun produk itu. Hasilnya tidak ada yang lebih banyak dari kolostrum. Dan ini penyelidikan dari seluruh dunia, berbagai negara di seluruh dunia. Dan ini meneliti berbagai macam manfaat yang bisa kita nikmati dengan konsumsi superfood kolostrum ini. Produk yang luar biasa sekali. Nah, ini disebut sebagai zat atau partikel ilahi. Istilah Ibrani halab itu punya satu kemungkinan makna, yaitu susu baru. Susu yang pertama dihasilkan oleh mamalia maupun ibu yang melahirkan. Halab disebutkan dalam Alkitab lebih dari 40 kali. Jadi ini merupakan sebuah pengakuan bahwa susu pertama ini, susu baru ini adalah makanan alami yang sempurna dan luar biasa manfaatnya. Sehingga disebutkan berulang-ulang lebih dari 40 kali. Lalu kita tahu, saudara, bahwa sapi itu sangat dihormati oleh penganut Hindu di seluruh dunia selama ribuan tahun. Termasuk di Bali, saudara, sapi itu sangat dihormati dan tidak disembelih di sana. Kenapa kok dihormati? Karena orang Hindu menghargai sapi itu memberikan kehidupan lewat air susunya dan lewat kolostrum yang dihasilkan. Tabib-tabib India Ayurvedik telah mengenal manfaat kolostrum dan menggunakan untuk pengobatan selama lebih dari 1000 tahun, saudara. Ini lihat, sapi ini digambarkan menduduki bola dunia, bumi, dan ini ada benua India di situ. Negara India yang sangat luas dan besar. Ini menunjukkan penghargaan yang luar biasa terhadap sapi yang memberikan produk yang luar biasa, yaitu kolostrum. Nah, demikian juga penganut saudara dalam buku The Handbook of Tibetan Buddhist Symbol. Ada 8 unsur penting dalam ajaran mereka, dan nomor 3 dikatakan itu adalah dadih atau yogurt. Jadi dadih itu susu pertama atau kolostrum itu sangat penting bagi orang-orang Buddha. Karena ini dianggap sebagai makanan yang murni dan bergizi tinggi, yang sangat bagus manfaatnya. Lalu sifat dadi yang putih murni itu melambangkan juga gizi rohani dan sikap meninggalkan tindakan negatif, putih bersih. Jadi berbagai macam agama itu menghargai produk kolostrum ini, termasuk di Alkitab, kemudian di Al-Quran, di ajaran Hindu maupun Buddha. Nah, ini salah satu penelitian yang saya ambil dari Science Direct tadi, saudara. Judulnya Kolostrum and COVID-19. Kolostrum dengan COVID-19, saudara. Dan penulis artikel itu mengatakan Tuhan sudah mengaruniakan obat yang sudah dipakai beribu-ribu tahun oleh manusia, yaitu kolostrum sapi atau bovine kolostrum, untuk melindungi mereka terhadap penyakit seperti flu dan demam. Lalu dikatakan orang yang minum kolostrum sapi itu secara teratur tiap hari, maka itu akan melindungi dia sehingga tidak akan terkena flu coronavirus. Flu coronavirus termasuk new coronavirus. Tidak ada suplemen alami lainnya yang mendekati efektivitas kolostrum sapi dalam menyingkirkan penyakit akibat bakteri dan virus
Jadi ini saudara, satu jurnal medis yang mengakui manfaat kolostrum yang luar biasa sekali. Lalu itu ada seorang doktor PhD namanya Andrew Kids yang menulis buku yang sangat excellent, buku yang luar biasa. Peptide Imunoterapi Kolostrum, yang merupakan panduan referensi untuk para dokter, saudara. Nah, dia katakan ini adalah miracle food, makanan yang ajaib, yang bisa untuk mengatasi new novel coronavirus atau COVID-19. Jadi penelitian itu mengatakan bahwa produk ini mampu untuk membangun kekebalan kita, antibodi kita, sehingga bisa melindungi kita terhadap coronavirus. Apa yang ada di dalamnya sehingga produk ini bekerja dengan begitu luar biasa? Nah, di dalamnya itu ada salah satu unsur yang istimewa selain unsur yang lain, yaitu antibodi yang disebut imunoglobulin. Di dalam kolostrum, saudara, ada kandungan salah satu komponen yang istimewa sekali yang namanya imunoglobulin. Imunoglobulin itu adalah protein yang unik yang dipakai sistem kekebalan kita untuk menangkap virus, bakteri, atau benda asing lainnya dan menetralisir sebelum penyusup itu menyebabkan penyakit atau kematian. Jadi lebih bagus mencegah, saudara, tiap hari kita minum supaya bakteri atau virus tidak punya kesempatan nempel ke sel kita. Sebelum sempat nempel, dibunuh dulu. Dan itu yang terbaik, saudara, jangan nunggu beberapa hari, karena kalau sudah nyusup sampai paru-paru menyebabkan sesak nafas, ini cukup sulit untuk ditangani. Jadi mumpung kita masih sehat, kita minum tiap hari untuk membentengi supaya penyusup itu tidak mampu menempel dan berkembang biak, memecah belah jadi ribuan, jutaan, miliaran, dan menyebabkan penyakit pada kita. Nah, ini mampu membunuh patogen atau benda asing yang menimbulkan risiko tinggi seperti E. coli, rotavirus, Helicobacter pylori, dan virus HIV atau AIDS. Nah, virus HIV itu sangat ditakuti orang-orang dan belum ada obatnya sampai saat ini karena membuat orang itu kehilangan kekebalan. Sakit yang ringan seperti flu aja bisa membunuh pasien HIV, saudara. Tapi dikatakan imunoglobulin itu bisa membangun kekebalan dalam diri pasien AIDS, pasien HIV, sehingga bisa membangun kekebalan tubuh. Ada suster di Jogja, saudara, perawat, yang sudah menangani beberapa orang pasien HIV yang sudah dibuang oleh keluarganya, tubuhnya tinggal tulang bungkus kulit, saudara, tapi dengan diberi kolostrum dan diberi K28 serta nutrisi lain, orang ini pulih lagi kekebalannya dan sehat lagi. Sehingga keluarganya kaget semua. Nah, tadi miracle food, saudara, sehingga membuat kaget, membuat terheran-heran, membuat takjub, saudara. Dan kemudian mereka bercerita kepada keluarga yang lain di luar kota dan banyak yang ikut mencoba pakai kolostrum itu. Ini bagus sekali. Miracle food. Nah, ini yang saya tunjukkan kepada Pak Heru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tanggal 3 Juli yang lalu, itu menetapkan harga eceran tertinggi, HET, untuk obat-obatan yang digunakan selama pandemi, saudara. Kenapa pemerintah perlu menertibkan harga? Karena ivermectin begitu heboh di medsos, saudara, harganya langsung melejit, nggak karuan. Harganya sebenarnya 7.500 tok, saudara, tapi bisa jadi 200.000, 300.000, dan sebagainya, saudara. Dan susah sekali dicari.
Padahal itu adalah obat yang tidak boleh diminum sembarangan, tetapi gara-gara dipopulerkan lewat medsos itu bisa menyembuhkan pasien COVID, jadi hebohnya luar biasa. Makanya pemerintah turun tangan menetapkan keputusan Menteri Kesehatan kemarin, saudara, tanggal 3, ada 11 obat yang sering digunakan selama masa pandemi. Entah itu favipiravir, remdesivir, oseltamivir, lalu kemudian azitromisin, dan sebagainya. Lalu sekarang ivermectin ini juga mulai diakui, saudara, dan diproduksi dalam jumlah jutaan, saudara. Untuk pasien tentu saja harus dengan resep dokter supaya dosisnya tepat, karena ini obat keras. Harga ditetapkan itu 7.500 HET-nya, saudara. Tidak boleh lebih dari 1.500. Masih ada yang lain macam-macam, saudara, yaitu intravenus imunoglobulin 5%. Cuma 5% kandungan imunoglobulinnya, itu berupa infus 50 mili, harganya berapa, saudara? 3.262 yang tertinggi, ya saudara. Tidak boleh lebih dari itu. Lalu kalau kandungan imunoglobulinnya itu harganya 3,9 juta. Kalau imunoglobulinnya 16.174, saudara bisa lihat ini, dalam bentuk infus, itu harganya mahalnya bukan main. Mahal, saudara. Tetapi alfa lipid kolostrum kita yang bisa meningkatkan imun dan antibodi atau kekebalan kita, kandungannya bukan hanya 5% atau 10%, tapi 20% kandungannya, saudara. Dan harganya itu jauh di bawah ini. Saudara ambil yang 60 tablet, itu bisa dipakai 30 hari untuk pencegahan. Dengan minum sehari 2. Untuk 1 bulan minum, saudara. Ini untuk sekali pakai, saudara. Itu untuk 1 bulan. Harganya cuma 450.000, saudara, bandingkan dengan ini. Kalau saudara ambil yang 120 tablet, itu untuk 2 bulan, dengan catatan sehari 2 tablet, itu harganya cuma 808. Itu harga konsumen. Harga member itu. Jadi sebelum diinfus, anjurkan kepada teman-teman saudara persen, karena ini adalah kita atau antibodi kita. Nah, selain meningkatkan antigen sel, jadi kalau saudara minum rutin, saudara bisa sel-selnya diremajakan, jadi saudara lebih muda dari umur saudara saat ini. Jadi 5 tahun dari sekarang, saudara, teman-teman sebaya sudah tambah tua 5 tahun, saudara awet muda. Dan ini juga mempercepat proses kesembuhan karena regenerasi sel sempurna. Jadi ini produk yang ajaib, yang luar biasa. Selain itu, membantu menyehatkan tulang dan sendi karena mengandung kalsium alami, bukan dari bahan kimia, bukan dari bahan buatan, saudara. Ini alami, 1000. Itu bisa membantu menyehatkan tulang
mencegah pengeroposan tulang. Dan karena dicampur satu-satunya kolostrum yang dicampur dengan probiotik, ini bisa membuat usus dan pencernaan kita jadi sehat. Dengan saudara mengkonsumsi kolostrum, banyak manfaat yang bisa saudara petik. Selain meningkatkan kekebalan tubuh selama pandemi, bisa menyempurnakan regenerasi sel sehingga awet muda, bisa menyehatkan tulang sendi, sehingga sampai tua tulangnya tetap kokoh kuat. Lalu juga menyehatkan pencernaan saudara. Nah, ini seorang peneliti virus saudara yang terkenal, namanya Albert B. Sabin. Dia punya yayasan yang sampai saat ini melakukan riset di bidang virus dan memberi penghargaan kepada para peneliti yang menemukan produk yang bisa mengatasi virus. Nah, Albert B. Sabin ini mengatakan kolostrum itu mengandung antibodi atau zat yang bisa meningkatkan kekebalan. Antibiotik itu hanya membunuh bakteri, tapi tidak membunuh virus. Banyak dokter yang fanatik dan mengatakan bahwa berbagai macam penyakit itu dihantam dengan antibiotik. Tetapi ingat saudara, antibiotik itu cuma membunuh biotik atau bakteri. Tidak bisa membunuh virus yang benda mati, saudara. Jadi, seringkali karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan dosis tinggi, akhirnya bakteri itu bermutasi, sehingga kemudian tidak mempan lagi dengan obat yang sama. Sehingga dokter-dokter dan farmasi kewalahan dengan munculnya bakteri yang bermutasi, saudara. Yang menyedihkan lagi, antibiotik itu tidak bisa untuk membunuh virus. Jadi, kalau dokter-dokter memberikan antibiotik untuk COVID-19, saudara, yang itu penyebabnya virus, itu percuma, tidak bisa membunuh virus itu. Dan Albert Sabin mengatakan hanya antibodi, yaitu kolostrum sapi, yang bisa membunuh virus. Hanya antibodi yang bisa membunuh virus. Makanya ini dikatakan the healing miracle. Mujizat penyembuhan. Nah, kolostrum itu manfaatnya membangun imunitas, membantu mempercepat proses perbaikan dan kesembuhan sel, serta menyehatkan sistem pencernaan kita, saudara. Jadi ini membangun fondasi untuk kesehatan optimum. Nah, ada 4 penyebab utama kematian, saudara. Yang pertama itu adalah penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Nah, ini dikatakan pembunuh nomor 1 di Amerika. Hampir 1 juta orang meninggal karena penyakit jantung dan stroke atau penyempitan pembuluh darah. Itu artinya setiap 33 detik atau kurang lebih 1 menit 2 orang meninggal karena kardiovaskuler. Itu menjangkiti 80 juta orang di Amerika. Kalau di Amerika seperti itu, di Indonesia kurang lebih sama, saudara. Banyak orang di sekitar kita meninggal karena penyakit jantung. Setiap 33 detik, 1 orang meninggal karena penyakit jantung. Yang kedua, kanker. Ini sekitar 1,3 juta kasus baru terdiagnosa setiap tahun. 547 500 orang meninggal karena kanker setiap tahunnya. Sehari 1.500 orang meninggal karena kanker. Ini saudara.
Jadi banyak penyakit yang mengerikan juga di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, itu malpraktek. Penyebab kematian nomor 3 di Amerika adalah salah obat, salah diagnosa, salah operasi, saudara, dan overdosis obat. Ini di Amerika loh, saudara. Menyebabkan kematian 250.000 orang. Salah obat, salah diagnosa, salah operasi, dan obatnya overdosis. Kalau Amerika negara maju aja bisa melakukan malpraktek, apalagi di Indonesia, saudara. Lalu, saudara, yang keempat, obat-obatan farmasi. Efek samping yang berbahaya dari obat-obatan farmasi itu karena obat itu racun, saudara, dan selalu ada kontraindikasinya, ada efek sampingnya, saudara. Dan ini menyebabkan kematian nomor 4 setelah serangan jantung, kanker, dan stroke. Jadi jangan minum obat sembarangan. Meskipun misalnya benar ivermectin bisa untuk COVID, jangan minum sendiri, saudara, tanpa resep dokter. Harus konsultasi supaya tidak salah dosis dan salah cara minumnya, saudara. Harus tepat cara aturan minumnya dan dosisnya supaya efeknya menyembuhkan dan bukan meracuni. Nah, bentengi diri Anda dengan kolostrum karena ini makanan alami, saudara. Bukan obat dan tidak akan menyebabkan efek samping, tidak akan menyebabkan hal-hal yang membahayakan karena ini cuma makanan. Colostrum neoimis memiliki antibodi yang paling kuat dan potensial untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita dalam lingkungan yang berbahaya saat ini. Ini testimonial beberapa orang, saudara. Ada perawat senior dari Kerinci, Anton Rasna MKes, saudara. Dia di rumah sakit itu membantu menangani pasien-pasien COVID. Dia sarankan untuk pakai produk kita dan pasiennya minum obat dari rumah sakit, dibantu minum kolostrum, proses kesembuhannya lebih cepat dan efek negatif atau tingkat keparahan menurun dengan minum kolostrum dan sebagainya. Tapi beberapa saat yang lalu, ini Pak Anton WA saya 18 Januari lalu, dia sendiri akhirnya terpapar virus juga. Jadi saudara, nakes-nakes itu kasihan sekali, mereka di ujung tombak, mereka menghadapi pasien-pasien COVID yang kalau meledak, mereka kurang istirahat, harus pakai APD, dan itu penderitaan yang luar biasa, saudara. Mau kencing susah, mau BAB susah, saudara, kalau sudah pakai APD-nya itu. Lalu itu cuma bisa melindungi beberapa jam saja. Kalau mereka kecapean menangani pasien, berbahaya seperti dikatakan Pak Heru kemarin, teman dokter, itu dia pakai APD nangani pasien, sudah selesai dia lepas APD-nya, ada satu pasien datang. Dan pasien itu ternyata orang yang membawa virus COVID-19. Padahal APD-nya sudah dilepas, dia cuma pakai masker, saudara, double masker. Dia mengobati satu pasien terakhir yang dia nggak tahu itu sakit COVID. Ternyata dokter itu tertular. Mudah-mudahan sekarang sudah sembuh ya. Nah, Pak Anton ini sama, saudara. Dia tertular dan dia kemudian katakan kepada saya, dia konsumsi 2 tablet ISAT, Imufort. Imufort itu kolostrum dengan kandungan imunoglobulin bukan 5% atau 10%, bukan 20%, tapi 40%, saudara. 2 kali lipat kolostrum. Dia minum 2 tablet dan masih minum kolostrum 6-8 tablet per hari, kata Pak Anton ini, saudara. Dan dalam waktu beberapa hari sudah dipindahkan
ke ruangan biasa, non-COVID. Karena sudah di-swab 2 kali dan hasilnya negatif. Sekarang Pak Anton sudah sembuh. Jadi ini miracle healing bisa membantu teman-teman untuk mencegah dari penularan COVID maupun mempercepat proses kesembuhan. Sudah banyak teman-teman kita yang membuktikan itu. Selain itu, saudara, ini bisa membantu orang-orang yang saraf kejepit. Dulu saya tidak pernah tahu, saudara, bahwa penderita saraf kejepit itu jumlahnya jutaan. Luar biasa banyaknya. Sampai satu teman, ayahnya terkena saraf kejepit, dan pakai kolostrum dan sembuh, saudara, teman dari Solo. Akhirnya, kisah itu dia muat, dia buat videonya, dimasukkan online, saudara. Dan salah satu yang melihat video itu adalah Pak Yunus dari Bogor. Yunus Toding, saudara. Saya ketemu 12 September tahun lalu. Nah, Pak Yunus ini terkena saraf kejepit dan sering kesakitan ketika dia duduk lebih dari setengah jam. Jadi ada saraf kejepit di tulang pinggangnya, saudara, sehingga punggung itu selalu sakit. Seminggu dia dipijit 2 kali. Setelah dia pakai kolostrum bentuk susu atau Lifeline, sampai sekarang sembuh 100%. Tidak pernah pijat lagi, saudara. Ini Pak Yunus ketemu saya di Bogor. Kita ngobrol 1 jam, saudara. Dan dia duduk lama tidak apa-apa. Baru-baru ini juga di Jogja, saudara. Ini ada pasien lain, dia desain interior. Dia juga membaca tentang, melihat video tentang kolostrum untuk saraf kejepit. Dan dia sudah menderita sekali sehingga malam-malam dia mau beli produk. Padahal Aldrik, member kita dari Solo yang ayahnya sembuh itu, saudara, tinggalnya di Solo, di Sukoharjo. Bapak itu pengen beli malam itu juga, saudara, jadi dirujuk ke rumah. Malam-malam dia ketok pintu rumah dan dia pakai produk itu. Baru pakai 1 kali, rasa sakitnya sudah berkurang, saudara. Jadi ketika ketemu konsumen interiornya dia cerita, saya ketemu produk yang ajaib. Saya baru minum 1-2 kali, rasa sakit karena saraf kejepit itu sudah berkurang. Jadi konsumen-konsumennya itu ikut beli sama dia. 3 hari kemudian dia beli lagi 3 kaleng lagi. Nah, karena dia beli dalam jumlah lumayan, sama staf saya langsung ditawari jadi member saja, saudara. Nah, dia sekarang sudah jadi member dan sudah jadi supervisor dan jadi manajer. Kemarin ke rumah lagi saya tanya, Pak, bagaimana kondisi saraf kejepitnya sekarang? Oh, enggak pernah kumat lagi, Pak. Sudah 1,5 tahun lebih, tidak pernah kumat lagi. Jadi selain untuk pasien COVID, untuk saraf kejepit, bagus sekali, saudara. Ya, Bu Rita ini mamanya kena stroke setelah minum kolostrum, K28, omega Q10. Pulih lagi, bisa jalan lagi, kemudian dia bicaranya dulunya terputus-putus dan suaranya berat seperti laki-laki. Mamanya 75 tahun, tapi setelah pakai produk ini suaranya pulih lagi. Bisa ngomong lancar, bisa ngobrol normal, saudara, sehingga senang sekali. Dan saudara-saudara di Ambon terheran-heran, takjub, saudara, karena miracle healing ini, saudara. Jadi mereka pesan-pesan produk, dan akhirnya saya mendampingi Bu Rita, kita buat presentasi di Ambon. Dan Ambon kemudian mulai berkembang, saudara. Kita punya banyak sekali member dan konsumen di sana. Jadi, kolostrum ini betul-betul produk yang ajaib yang membuat banyak orang terheran-heran. Nah, ini, saudara, ini Yaspis.
Itu waktu itu 4 tahun karena CMV, epilepsi, dan keterlambatan perkembangan sehingga dia lambat jalan, lambat bicara, kurang responsif. 4 tahun belum bisa bicara, belum bisa jalan. Mamanya dengar presentasi dan kemudian pakai Lifeline dan K28 untuk anaknya ini untuk tingkatkan imunitas dan energi, saudara. Setelah minum beberapa bulan, kondisi Yaspi semakin bagus dan jarang sakit. Pendengarannya makin membaik, sehingga bisa menerima apa yang diajarkan terapis. Entah terapis, okupasi, dan bicara. Jadi akhirnya anak itu sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, saudara. Jadi mamanya terharu sekali karena anaknya bisa pulih dari sakit karena waktu mengandung dulu terkena virus, saudara. Nah, inilah kandungan utama produk ini tadi, imun factor untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu ada growth factor untuk membantu regenerasi sel. Lalu ada kalsium alami, kalsium dari alam, bukan kimia, saudara, ya, yang bisa mencegah osteoporosis. Lalu satu-satunya kolostrum yang dipadu dengan probiotik untuk kesehatan pencernaan. Nah, khusus imun factor ini, saudara, ada imunoglobulin yang bisa menetralisir racun dan virus, entah HIV, AIDS, dan corona, termasuk new corona virus itu, saudara. Lalu bisa untuk menstabilkan sistem kekebalan tubuh, ada laktoferin, antibakteri, antivirus, anti radang. Juga ada sitokin dan limfokin atau agen pencegah atau pelawan kanker. Ada testimonial juga produk ini membantu kesembuhan pasien kanker paru-paru stadium 4, saudara. Dokter sudah mengatakan bahwa ibu ini usianya tidak akan lebih dari 3 bulan karena kankernya sudah menyebar dan usianya sudah 70 tahun lebih, saudara. Tapi ketika ibu itu diberi kolostrum yang bentuk susu, dia minum sehari 3-4 kali karena nggak bisa makan apa-apa yang lain, saudara. Makan apapun muntah. Dia minum kolostrum dan tidak muntah, saudara. Dalam beberapa hari, cairan di paru-paru kering, kondisi kesehatan membaik dan boleh pulang dari rumah sakit. Rambut yang rontok tumbuh lagi, kemudian berat badannya pulih, dan dia seperti orang yang tidak sakit kanker, saudara. Sampai 3 tahun, dia masih hidup dengan sehat. Karena konsumsi kolostrum yang merupakan miracle healing. Keunggulannya, kolostrum kita dibanding produk kolostrum yang lain, saudara. Ini pakai kolostrum yang terbaik, yaitu grade 10, saudara, yang terbaik. Lalu dilengkapi alfa lipid supaya penyerapannya 100%. Tidak ada yang rusak oleh asam lambung kita. Lalu ini satu-satunya kolostrum yang dipadukan dengan probiotik untuk meningkatkan kesehatan serta untuk menyehatkan pencernaan kita. Lalu rendah kalori, aman untuk penderita diabetes. Lalu mengandung IGF-1 yang bagus untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Banyak yang bertanya, Pak, kolostrum bisa nggak untuk pasien diabetes? Bisa, saudara. Orang yang menderita diabetes, minum kolostrum rutin, terutama yang bentuk kapsul, saudara, itu bisa kadar gulanya normal. Nah, ada satu teman saya dari Padang, suatu hari ditelepon temannya, dia mengatakan, teman saya namanya Pak Midwan, Pak, saya terkena diabetes dan ada luka di kakinya,
lukanya enggak sembuh-sembuh, saudara, sehingga luka itu membusuk. Dan ketika periksa ke dokter, dokter katakan itu harus diamputasi supaya pembusukan tidak makin naik ke atas. Jadi pasien itu telepon Pak Midwan sambil nangis-nangis, saudara. Karena takut kakinya diamputasi. Lalu Pak Midwan katakan, coba minum kolostrum. Kebetulan yang diberikan itu yang bentuk susu, saudara. Dia minum kolostrum itu, sehingga kadar gulanya makin menurun. Lalu karena lukanya masih terbuka, Pak Midwan katakan taburi lukanya dengan bubuk susu itu. Kalau saya tidak akan menganjurkan yang bentuk susu, saudara, tapi yang bentuk kapsul, itu taburin aja di lukanya nggak apa-apa. Tapi Pak Midwan katakan taburin. Ternyata lukanya makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Nutup lagi, saudara, dan akhirnya sembuh. Jadi ketika periksa ke dokter, tidak jadi diamputasi. Sekarang sudah 3 tahun, dan setiap kali ketemu Pak Midwan, dia selalu mengucapkan terima kasih, kakinya tidak jadi diamputasi. Ini juga bisa membantu menurunkan kadar lemak dalam darah. Kandungan lemaknya lebih kecil dari susu sapi atau air susu ibu. Kandungan proteinnya jauh lebih tinggi, saudara. Ini untuk perbaikan sel. Laktosanya paling rendah. Jadi untuk pasien yang tidak bisa minum laktosa yang tinggi, ini masih aman, saudara. Imunoglobulin, tadi yang untuk infus, saudara, sangat tinggi. Dan zat-zat lain yang luar biasa. Kandungannya istimewa, ada kalsium, antibodi atau imunoglobulin, vitamin, mineral, laktoferin untuk antivirus, antibakteri dan anti radang. Lalu ada bakteri baik untuk kesehatan usus, rendah lemak, tanpa laktosa, rendah sodium. Dan ada alfa lipid, sehingga ini bagus sekali, saudara, untuk usus kita supaya tidak rusak oleh asam lambung. Ada 3 bentuk, tablet isap, bentuk susu, dan kapsul. Minumlah Alpha Lipid Lifeline setiap pagi. Pastikan kesehatan kita kokoh sehingga tidak mudah sakit dan terlindung dari COVID-19 dan awet muda. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heru. Ya, jadi penjelasan dari Pak Joni. Siapa yang mau bertanya? Apa kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, Bu Jenny, silakan. Iya, saya sudah mendengar ya Pak ya. Saya ini kan punya lambung kronis. Dan di samping itu juga punya jantung, saya penyakit jantung. Nah, selama ini saya kan minum obat-obatan. Nah, saya kemarin sudah ketemu sama salah seorang daripada Bita itu. Saya sudah tanya-tanya dia, kalau seperti saya ini yang diminum apa? Yang berbentuk susu atau bentuk tablet itu, Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Gimana Pak Joni? Boleh pilih, Bu, sesuai selera. Bentuk susu gitu boleh, ya? bentuk tablet boleh, bentuk kapsul boleh. Kalau itu memang sakit jantung dan sudah minum obat jantung, itu boleh dikombinasi dengan omega Q10, Bu. Omega Q10. Ya, omega Q10 itu sangat bagus untuk sakit jantung. Jadi dikombinasi, khasiatnya bagus banget. Iya. Omega Q10 itu juga bisa untuk lambung saya ya Pak ya? Juga bisa? Lambungnya bisa pakai yang kolostrum tadi, Bu. Oh, yang lipid itu ya? Apa itu? Kolostrum. Live lipid itu ya?
Ya, Lifeline, Alpha Lipid Lifeline. Iya, iya. Oke, oke. Jadi boleh pilih, boleh bentuk susu, bentuk Iya, tablet atau iya, kapsul, lalu iya. dikombinasi dengan omega Q10, omega Q10. Q10. Oke, iya. Makasih Pak Joni. Iya, Sama-sama Bu Ye. Ya, iya, Bu Jenny, kalau kawan iya. saya tadi itu nggak Heeh. suka minum susu. Jadi Oh, akhirnya gitu. dia ambil tablet. Oh, Maksudnya iya. boleh Iya. dipilih sesuai selera, Selera. Iya, iya, sesuai betul. kesukaannya apa. Iya. Oh, saya suka susu. Iya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Timor Leste, ya. Bagaimana cara pesan produk ini? Kalau dari Timor Leste bagaimana Pak Joni? Bisa dipaket Pak Heru? Bisa dipaket ya. Oke Pak, Iya. yang dari Timor Leste kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Terima Ya, Pak. kasih, selamat malam. Malam. Nama saya Januario Antonio dos Santos. Oh iya, nanti tolong kasih nama dan nomor WA-nya ke kami lewat chatting, ditulis nggak apa-apa Pak. Nanti Ya. kami kasih informasi lebih banyak lagi besok ya. Oke, Terus terima kalau kasih, mau Pak. silakan. Kalau biasanya kita dari Timor Leste ada barang-barang yang bisa pesan dari Surabaya, mereka bisa kirim sampai di sini. Apakah itu iya. bisa kita alamatnya dikirim, kita bisa hubungi karena kebetulan istri saya kan kerja di perusahaan, di barang-barangnya dari kirim dari Surabaya, kontainer masuk di Timor. Jadi kebetulan tadi ada presentasinya, obat-obat itu tadi di presentasinya karena di Timor Leste itu yang termasuk saya juga ada sakitnya karena ini di belakang ini kalau lama duduk itu sakit. Nah, jadi itu kemungkinan saraf kejepit Pak. Ya, saya tertarik sekali makanya saya juga mau ini pesan. Nah, Ya, iya. Pak Januar pernah terjatuh kah? Enggak. Karena kebetulan dulu memang sudah lama, memang dulu sakit terus begitu. Dan waktu kita diperiksa, kita minum obat, oke sudah mulai sembuh baik. Ini baru sakit ulang di bagian kiri ya ini mulai sakit ulang. Kalau kita duduk lama ya sakit begitu. Ya nanti bisa dicoba yang kolostrum tadi Pak. Sehari 2 kali sampai 3 kali Pak. Ya. Ini maksud kita mau pesan dulu. Jadi coba dulu baru ini. Tadi iya bisa Pak. Nah, tertarik. Nanti dari kita bisa kita kirim ke Surabaya itu. Ya. Supaya saudaranya bisa kirim ke Timor Leste Pak. Ya bisa. Dari Kupang, dari Surabaya masuk Kupang baru ke Timor Leste lewat iya. Pak Januar. Ya. Apakah ada channel dari Jogja? Kita channel Jogja nggak ada. Kalau dari Jadi Surabaya ya? Ya, Surabaya. Tidak dari kirim ke Kupang bisa karena alamatnya kita bisa kasih nanti. Bisa kirim langsung ke Kupang langsung masuk di timur karena istri saya biasa itu dari mereka kirim dari ekspedisinya dia kirim ke Dili. Oke Pak, bisa Pak. Iya Pak. Kebetulan istri saya kan orang Indonesia juga jadi. Iya Pak. Ya, orang Makassar, orang Toraja. Iya Pak. Oh iya. Tapi tinggalnya di mana istri Pak? Kita di mau Dili. Mau lewat Surabaya atau Kupang boleh Pak kita kirim ke sana. Kalau lewat Surabaya kebetulan kita ada kontainer masuk, tapi nanti kalau ini kan obat dong, jadi nggak bisa. Nanti ini kan kita punya kontainer ini kan muat alat-alat konstruksi. Oh iya. Nanti tidak bisa. Jadi lewat ekspedisi Adi. Dari situ langsung kirim ke Kupang, ekspedisi Adi, ekspedisi hasil langsung kasih masuk di Dili. Jadi mereka tahu kita punya nama. Lalu bilang, nanti alamatnya saya kasih lengkap gini.
Ya, oke, Pak. Oke. Ya. Ya. Jangan lupa minta nomor WA-nya Pak ya, untuk terima kami kasih. kasih informasi lebih lengkap. Nanti alamatnya, nomor WA-nya nanti istri saya dengan saya punya, nanti saya kirim semua supaya di antara satu itu bisa dihubungi begitu. Oke. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Sudah ada pertanyaan lagi Pak? Enggak ada? Enggak ada, hanya kita konfirmasi itu saja. Bagaimana cara kita mau dapat ini, ada link kedapatan obat itu kan? Iya. Okay. Tadi Pak Yuan, apakah mau tanya Pak Yuan? Iya. Saya mau tanya Pak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Joni. Iya Pak. Saya meneruskan ada pertanyaan teman, kemarin saya juga nggak bisa jelaskan karena saya mau cari-cari sumbernya belum ketemu yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menanyakan kolostrum sebanyak yang dihasilkan, yang dipasarkan ini, itu kan bersumber dari susu pertama gitu kan ya Pak? Iya. Nah sekarang gimana prosesnya segera mendapat kolostrum sebanyak yang ada sekarang ini Pak? Di Jadi, New Zealand Pak, pertanyaan konsumen. Ya. Jumlah sapinya itu 45 juta sebanyak jumlah penduduk di New Zealand Pak. Iya. Lalu sapi itu menghasilkan, satu ekor menghasilkan banyak sekali Pak. Ya. Jadi berbeda dari Amerika atau negara-negara lain yang jumlah sapinya nggak sebanyak di New Zealand. Mereka jumlahnya sedikit, jadi harus dikumpulkan dulu. Sekali panen dikumpulkan dulu sampai produksinya cukup, baru diproduksi massal. Kalau di New Zealand karena jumlah sapinya jutaan Pak, maka sepanjang tahun ada terus. Saya sudah 3 kali ke New Zealand nengok pabriknya Pak, dan lihat proses produksinya. Jadi nggak masalah. Jadi setiap penduduk itu udah diajari untuk mengambil kolostrumnya begitu Pak ya? Atau gimana? Memang ada peternakan besar ya? Ya, jadi mereka punya peternakan, itu mata pencarian utama Pak. Karena New Zealand itu terkenal sebagai produsen dairy produk yang berkaitan dengan susu. Ada Anlin, ada apa yang semua terkenal sekali Pak dari New Zealand. Nah, mereka punya asosiasi peternak sapi Pak, namanya Fonterra. Nah, New Image ini punya kontrak dengan asosiasi itu Pak, untuk mengambil produksi kolostrum itu. Jadi selama ini kita tidak kehabisan bahan, tidak pernah kehabisan bahan. Produksinya melimpah Pak. Nah, selain kolostrum sapi, perusahaan juga punya peternakan kambing, sehingga New Image pun itu punya kolostrum kambing, Pak. Tapi itu enggak untuk dipasarkan lewat kita, tapi dipasarkan di Cina, Pak. Ada 1000 outlet yang menjual kolostrum kambing produksi New Image. Jadi enggak usah khawatir Pak, beritahu temannya jumlah sapinya jutaan, enggak pernah habis bahannya. Itu pas dia melahirkan itu yang diambil Pak ya. Jadi hari-hari pertama berapa jam Pak bisa diambil? Itu 3 hari pertama, yang terbaik itu 6 jam pertama Pak. Oh yang terbaik 6 jam setelah melahirkan gitu ya? Iya. Setelah keluar susu pertama gitu kan Pak ya? Iya Pak. Oh, iya. Itu dulu Pak. Iya Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, apakah ada yang lain mau bertanya? Mungkin Pak Martin Bin mau bertanya. Sudah lama nih enggak lihat Pak Martin nih. Ya, selamat malam Pak Heru. Tadi pertanyaan saya udah lewat chat
di Oh, Zoom ya. yang mana ini? Kan Oh, Nanti ini. Ya. tanya harga Pak sama cara Oh iya, minumnya. nanti besok kita follow up ya Pak Martin ya. Siap. Iya. Iya, nanti besok kita follow up Pak Martin. Iya. Oke, Pak Martin. Ada hal lain, Pak Daniel Amba mau bertanya? Tanya, ada teman saya badannya itu macam dicincang sampai tulang-tulangnya macam diremuk begitu. Apa yang cocok ya? Tolong diulangi Pak Daniel. Teman badannya itu semua tulang-tulang itu dan sendi-sendinya macam diremukkan begitu, ditumbuk-tumbuk begitu, sakit semua. Ya, itu yang terbaik yang kolostrum yang bentuk susu Pak Lifeline. Karena itu mengandung kalsium dan berbagai vitamin yang bagus untuk tulang. Lalu boleh tambah K28 atau RDA, Pak. Oh ya. Terima kasih. Kalau ya. masih cukup dananya bisa ditambah aloe vera. Kalau yang ada satu lagi dia punya ginjalnya ada kristal. Ya itu pakai aloe vera drink, Pak. Oh, aloe vera ya dengan. Pertama minum setengah gelas langsung diminum. Lalu berikutnya satu tutup botol 3-4 kali sehari, Pak. Oh ya. Oh, berarti yang pertama itu tidak dicampur air. Boleh campur air tapi minumnya setengah gelas, Pak. Aloe veranya. Oh ya. Ya itu saja, terima kasih. Iya, Pak. Oke. Apakah yang lain masih ada yang mau bertanya? Dari Bu Emma Malino atau Bu Sarah Malino? Apakah ada pertanyaan atau dari Pak Pendeta Musis dari Blitar? Iya Pak Heru, selamat malam. Saya Bu Sarah Malino. Ya, silakan Bu Sarah. Saya mau itu bahwa sudah hampir sebulan saya konsumsi kolostrum dan saya merasa fit gitu, dan saya juga rekomendasikan kepada teman-teman saya yang lain karena saya sudah merasakan manfaatnya gitu loh Pak Heru dan Pak John nih. Oh iya. Jadi merasa lebih fit ya Bu Sarah? Betul Pak John. Nggak gampang capek, energik ya. Saya juga baru minum aloe vera itu. Dan saya merasa fisik saya agak lebih segar. Iya. Udah cepat capek. Iya, itu salah satu manfaat, Bu. Tapi nanti makin lama makin banyak yang akan terasa, Bu. Iya. Jadi sekarang kolostrum itu pagi sore. Saya konsumsi. Memang lebih banyak manfaatnya saya merasakan gitu. Iya. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Oh iya, Bu Sarah. Ya. Ya, ini Pak Musis ada tulis chatting. Ada teman yang sakit tapi isoman ya. Nah, saya suruh hubungi Bu Tuti untuk coba kolostrum ini. Mungkin bisa kita bantu aktif Pak Moses, kasih nomornya teman itu juga ke kami. Besok bisa ditelepon. Selain kami menjelaskan juga nanti kita mendoakan Pak. Kita ada tim doanya juga Pak. Ya, salah satu yang perlu ditangani dari mereka yang terkena COVID itu adalah mental down.
ya. betul. Dan itu yang paling, justru itu yang lebih daripada itu yang yang lebih parah dari penyakitnya, betul. itu mental down itu, karena berita-berita yang ada ini kan negatif terus ini. Ya, jadi salah satunya ya kita ada doa Selasa dan Jumat jam 12 siang, ya. Terus yang didoakan dari sedikit makin lama makin banyak, tiap kali makin banyak, prajurit doanya yang kurang. Selasa sama Jumat jam 12 siang tuh kita ada doa. Kemudian kalau kita telepon bisa konseling gitu, ada juga yang mendoakan. Jadi ada tim kita yang bicara, terus kasih encouragement ya. Jadinya nasihat, terus kemudian diajak doa. Jadi boleh juga dikasih ke kami. Ini wajahnya saya ingat, tapi namanya lupa. Siapa? Bu Ika? Masih mute Bu Ika? Iya. Moses itu nama suami? Bukan. Nama orang tua, dari orang tua bapak kan Musa, ibu Sipora. Akhirnya digabung jadi Moses. Oh, gabungan Musa dan Sipora. Iya. Kan bahasa Inggrisnya Musa Moses. Iya, kalau jadi di Indonesia kalau kan Anda jadi sendiri Moses. jadi siapa namanya? Apa Pak? Pak? Ika Putri ini. Ya. Kalau nama Anda sendiri ya. Iya, jadi kami semua depannya pakai nama Musis, Pak. Oh. Kami bersaudara. Orang biasa marga di belakang, ini di depan ya? Di depan. Sama Prasetyo itu nama bapak. Oh iya. Iya. Tolong Bu Ika kasih kita nomor ya. Mestinya sih Tuti punya mestinya. Tolong dikasih, Ya, terus nanti kasih teman juga saya nomor yang teman yang sakit. COVID ini nanti saya sampaikan Kirim. nomornya. Tinggal di Surabaya kok, Pak. Oh iya. Iya. Hamba Tuhan juga. Keluarga hamba Tuhan. Iya. Iya banyak. Tadi sudah saya japri orangnya. Iya. Saya beritahu nomornya Bu Tuti itu. Coba hubungi gitu kalau mau coba kolostrum gitu, saya bilang gitu. Iya. Ya, kasihkan ke kami nomor pasiennya, Bu, nomor yang sakit. Iya. Ya, bisa kita follow. Maaf juga Pak, saya jarang bisa ikut doa. Ya, enggak apa-apa. Nah, biasanya pas jam 12 tuh waktu masih ngajar itu belum pulang sekolah. Kalau enggak gitu ada kegiatan apa. Jadi pagi ingat tapi pas jam 12 itu pas belum di rumah. Lupa. Jadi jarang ikut doa, baru sekali ikut doa, 2 kali ikut ini. Iya. Kesehatan ini. Iya. Ya. Saudara, saya tadi mau cerita yang Pak Joni sempat singgung ya. Dokter yang tadi dikatakan habis ngobati pasien-pasien, lepas APD, tinggal pakai masker, tiba-tiba datang pasien yang terakhir, pasien dadaan, pasien tambahan ya. Nah, terus kemudian dia hadapi ya tanpa pakai APD lagi karena APD-nya udah dilepas gitu. Dan itu dari Bangkalan pasiennya. Itu kejadiannya hari Kamis. Sehabis ketemu dengan pasien itu, ini Dr. Michaelnya ketemu dengan kami. Karena kami lagi menyalurkan bantuan untuk NTT lewat Dr. Michael. Ya, jadi ya kami ngobrol, terus kemudian foto-foto dengan handphone, waktu foto juga masker dilepas gitu. Ya, nah hari Jumat kami kirim bantuan yang berikutnya. Jadi memang bantuannya beberapa kloter ya. Kita kirim lagi ke sana. Terus Pak
Pak Michael ini juga minta dicarikan kenalan di Kupang. Saya coba hubungi teman di Kupang, lalu saya hubungkan pakai handphone saya. Jadi handphone saya dipegang sama Dr. Michael, dan Dr. Michael handphonenya juga minta teman kami foto. Kami pergi 5 orang dari kantor, kirim bantuan ke Pondok Kasih. Ya, ini dokternya Pondok Kasih, saudara. Nah, itu kejadian Kamis dan Jumat. Dan hari Minggu, ketika dia mau baksos itu badannya meriang, nggak enak. Lalu hari Kamisnya dia ke tim dokternya, karena dia juga nakes COVID. Ya, relawan COVID. Dia bilang sama tim dokternya itu, coba saya diperiksa gitu, karena dia merasa meriang, nggak enak. Ketika diperiksa, timnya kaget. Dok, Anda positif gitu ya. Jadi akhirnya dia dirawat ya karena positif, saudara. Nah, dia langsung tracking ya siapa yang ketemu dia gitu. Kejadiannya Kamis. Siapa yang ketemu dia? Termasuk kami berlima di kantor NAT ya. Hari Selasa pagi langsung dia telepon saya, dia bilang, Pak Heru, tolong swab ya, semua yang ke kantor Pondok Kasih di swab nih karena kondisi saya positif gitu. Nah, saudara, kita ya kayak orang dapat kilat menyambar di siang hari bolong gitu. Ya, karena beritanya memang udah seru, yang soal Delta itu kan memang banyak kabar ya. Nah, kita akhirnya doa di kantor, kita minta perlindungan darah Tuhan, dan kalau ada virus-virus, biar virusnya yang mati, bukan kitanya yang mati, kita minta virusnya yang mati, karena kuasa darah Tuhan ya. Lalu setelah itu memang saya meminta seluruh anak kantor itu mengkonsumsi kolostrumnya 2 kali lipat ya dari normal. Ya, untuk pertahanan. Terus jarak antara satu dengan yang lain 2 meter. Ya, kemudian setelah dengar berita-berita perkembangan COVID makin seru, saya minta di kantor itu semprotan desinfektan. Orang keluar masuk semprot, gitu ya. Jadi kami memang nggak banyak, kami 7 orang, tapi kewaspadaan itu kita tingkatkan. Ya, dan Dr. Michael itu baik sekali. Dia hampir tiap hari telepon, gimana, ada gejala enggak? Kami memang sudah bilang sama yang lain, ya tolong waspada. Begitu ada gejala, beritahu yang lain. Begitu ada waspada, beritahu yang lain. Nah, saya masih tidak sama teman-teman yang lain nggak mau swab, tapi waspada tinggi, ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah masuk minggu yang ketiga, ya Tuhan melindungi kami ya. Tapi juga itu yang kami lakukan, kami minum kolostrum itu double ya, 2 pagi 2 malam gitu. Nah, Dr. Michael itu minggu yang lalu sempat membaik, saya kasih kabarnya ke Pak Joni. Terus diperkirakan minggu ini sudah bisa pulang. Tapi ternyata saudara, orang kena COVID itu up and down. Ya, jadi sejak kemarin itu dia rada down ya, karena ini kembali sesak nafas berat di dada, dan dia jadi belum pulang sampai sekarang. Ya, jadi masih butuh oksigen segala macam. Jadi rupanya orang COVID itu ya up and down. Bisa membaik, bisa juga melemah, saudara. Ya, tapi ya yang saya mau ceritakan ya terima kasih untuk Tuhan baik sama kami gitu. Kami berlima semuanya dalam kondisi baik. Oke, itu yang saya tambahkan. Dr. Michael masih perlu didoakan karena Dr. Michael itu yang dapat penghargaan Kick Andy Award. Mungkin saudara dengar Dr. Lee ya, Dr. Lee yang kapal terapungnya barusan terbakar, yang Denny Siregar cari bantuan sampai 30 miliar lebih itu. Nah, Dr. Michael itu dikenal dokter gelandangan, dan mereka berdua mendapat penghargaan Kick Andy Award ya, Kick Andy Heroes itu.
ya. Dan waktu saya forward bahwa kapal terapungnya terbakar, dia langsung kirim foto waktu bersama-sama Dr. Lee itu terima penghargaan. Ya, jadi mereka itu sejawat gitu, teman-teman seperjuangan. Ya. Oke, saudara, tolong bantu doa Dr. Michael, masih belum pulih total untuk keluar dari rumah sakit. Jadi masih dalam perawatan. Sudah 2 minggu. Itu aja. Oke, apakah ada yang lain? Kalau nggak ada, apakah bisa kita mengakhiri? Oh, Halo, Pak Ko Heru. Martin. Ya, silakan, Pak. Ya, mohon maaf, mau tanya. Itu yang pertama, kalau kolesterol itu berarti bukan obat ya, tapi suplemen. Dia juga bukan disebut suplemen, tapi superfood. Oh, superfood. Superfood, nutrisi kesehatan. Nah, jadi kalau belajar 5 sehat 4 sempurna ya Pak Martin ya, itu yang pertama kan karbohidrat ya. Terus kemudian protein. Setelah itu ada vitamin, kemudian ada mineral. Itu 4 sehat. Yang kelima adalah yang menyempurnakan susu kan. Nah, kolostrum itu termasuk yang kelima, tapi dia bukan susunya, tapi 3 hari pertamanya. Yang keluar dari sapi 3 hari pertamanya, 3 sampai 5 hari pertama itu. Ya. Saya tambahkan Pak Heru. Yuk Pak, silakan. Ya, jadi produk kita itu adalah superfood atau makanan super, Pak, bukan obat. Tapi makanan yang punya khasiat kesembuhan yang luar biasa. Di alam ini banyak buah-buahan, daun-daunan, akar-akaran, kulit pohon, dan sebagainya yang punya khasiat pengobatan. Nah, ini salah satu yang seperti itu, Pak. Dan ini istimewa karena pertama ibu melahirkan, itu yang pertama kali dikonsumsi bayi adalah kolostrum. Baru keluar ASI. Kenapa ibu-ibu kok sangat dihormati? Karena dikatakan bahwa dia memberi kehidupan bagi bayinya. Jadi dikatakan surga ada di bawah kaki ibu gitu ya. Tetapi bukan hanya air susunya, tapi yang 3 hari pertama itu adalah kolostrum seperti dari penjelasan tadi ya. Di agama apapun, kolostrum itu dihargai dan sangat istimewa. Nah, ini beda obat sama makanan. Obat hanya dipakai orang yang sakit. Sementara makanan orang sakit boleh minum, orang sehat juga boleh minum. Seperti Bu Sarah kan tidak sakit, tapi dia minum, dia merasa stamina lebih bagus dan lebih sehat, lebih energik ya. Kalau ini obat, Bu Sarah nggak boleh minum. Lalu obat itu bersifat spesifik. Obat untuk jantung nggak boleh untuk dan tidak bisa untuk mengobati sakit yang lain. Makanya obat harus dengan resep dokter karena bersifat spesifik. Sementara makanan bersifat general. Jadi mana bagian tubuh yang mengalami kelemahan itu akan diperbaiki oleh makanan ini. Jadi oleh kolostrum itu orang yang tadi kena COVID bisa sembuh. Orang yang kena itu stroke bisa sembuh. Orang yang kena CMV bisa sembuh dan sebagainya ya. Meskipun produknya sama, tapi produk ini memperbaiki sel-selnya dan meningkatkan imun atau antibodinya, dan antibodi itu yang menyembuhkan diri sendiri. Pak Joni boleh tanya ya Pak Joni ya? Boleh.
Iya itu kalau sudah kena kena COVID kan dapat obat-obatan dari dokter. Lalu kalau dicampur sama alfa lipid atau kolostrum ini ya apa berapa jam atau boleh minum campur atau gimana ya caranya minumnya? Iya, cara minumnya ini biasanya diminum sebelum makan, Bu, Oh, pagi. jadi masih perut kosong ya minum ini ya? Iya, perut kosong. Jadi Oke. kalau obat biasanya sesudah makan. Iya, iya. Jadi minum ini dulu, Iya. nanti dileti setengah jam Papa makan, baru Oh, minum gitu. obat dari rumah sakit. Oh, gitu. Ya, ya. Lalu sore lagi ya, sore Ya, sebelum makan minum ini dulu, Oke. nanti setengah jam kemudian makan dan baru Iya. minum obatnya. Oh, iya, iya. Iya, makasih Pak Joni. Ya, lanjutkan bedanya obat lagi dengan makanan. Kalau obat harus sesuai resep dokter, dosisnya tertentu. Kemarin sampai heboh ivermectin tuh ya, ivermectin karena itu harus sesuai resep dokter, harus pakai dosis tertentu. Nggak boleh orang sembarangan minum karena itu obat, bukan kayak vitamin diminum untuk pencegahan, nggak bisa ya. Jadi nggak boleh salah. Kalau salah itu racun yang membahayakan sekali. Kalau ini bukan obat, ini boleh dimakan bebas. Tidak ada dosis khusus ya. Lalu obat ada side effect, makanan tidak ada side effect. Jadi itu Pak, bedanya. Ya. Terus boleh lanjut lagi pertanyaannya, itu berarti tidak hanya untuk jenis-jenis penyakit yang disebutkan tadi, tapi hampir semua penyakit ya? Iya, jadi bukan mengobati sakitnya ya Pak, tapi ini fungsinya meningkatkan antibodinya, meningkatkan kekebalan. Nah, ketika antibodi seseorang membaik, dia punya pasukan untuk membunuh bakteri, virus, dan macam-macam yang ada pada tubuhnya, Pak. Ya, makanya orang yang sakit AIDS, kok bisa sembuh pakai ini? Bukan ini yang ngobatin ya, tapi ini menaikkan imunnya. Jadi membangun pasukan dalam tubuhnya. Nah, pasukan itu yang membunuh virus AIDS itu, Pak. Demikian juga dengan COVID ini. Nah, ketika pasukan kita lemah, kita akan jatuh sakit. Dengan minum ini pasukan kita diperkuat lagi, Pak. Tentara kita, polisinya diperkuat untuk melawan teroris-teroris yang menyerang tubuh kita. Nah, kalau kita punya Densus 88, teroris itu bisa ditangkapi dan dijebloskan penjara, Pak. Nah, itu fungsinya produk kita seperti itu, Pak. Ya, terus boleh tahu itu berarti untuk ibu hamil dan juga bayi, anak-anak bisa konsumsi ya? Bisa, semua orang bisa. Oh iya. Jadi karena ini bukan obat, semua orang boleh minum dari kecil sampai tua, Pak. Ya, terima kasih. Jadi beda konsepnya dengan obat ya. Ini makanan yang super, yang bisa membantu kita untuk membangun fondasi kesehatan, meningkatkan imun, memperbaiki regenerasi sel dan sebagainya, Pak. Jadi masalah tulang bisa, masalah pencernaan bisa gitu ya. Masalah gigi bisa. Jadi bersifat umum, Pak. Iya. Ya, Pak Joni, saya tambahkan, kolostrum itu dihasilkan juga bukan hanya oleh sapi, tapi seluruh binatang mamalia. Tapi sapinya yang sudah dikhususkan untuk produksi. Sebetulnya kalau bicara kolostrum, ibu yang punya bayi itu juga awalnya mengeluarkan kolostrum juga 3 hari pertama. Tapi kan segera itu termasuk sel pencerdas, pembentuk kecerdasan sel, Pak. Tapi kemudian kan lenyap gitu. Nah, kalau sapi bisa diternak, kalau ibu kan nggak bisa, Pak.
Makanya kan ada joke gini ya, begitu diinformasikan susu beruang itu bisa untuk COVID, langsung habis diserbu. Nah, terus penelitian dari Cina bilang ternyata yang lebih manjur dari susu beruang itu ASI, air susu ibu. Ya, terus joke-nya itu bilang tolong jaga ibu-ibu sama wanita-wanita tua jangan sampai diserbu. Ya, tapi yang memang sudah disiapkan untuk produksi di ternak dengan baik itu yang sapi dari New Zealand itu, Pak. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, apakah bisa kita mengakhiri?